Kita akan belajar kekongruenan dan kesebangunan. Kenalkan, nama saya Irma Maisyaro dan teman saya Inaya Wulandari sebagai editor. Kekongruenan, kongruen, hubungan antara dua bangun yang sama bentuk dan ukurannya bisa terjadi pada yang pertama, dua ruas garis, dua sudut, dua segitiga, dan pasangan bangun geometri lain. Berikut adalah ilustrasi persegi-persegi kongruen. Nah, persegi tersebut adalah persegi yang kongruen. Nah, pada dua buah bangun datar yang kongruen, maka yang pertama unsur-unsur yang bersesuaian sama. Yang kedua, luas daerahnya sama. Kemudian, dua segitiga yang kongruen. Dua segitiga dikatakan kongruen jika yang pertama, sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Yang kedua, yaitu salah satu segitiga dapat ditransformasikan dengan translasi, refleksi atau rotasi, atau ketiganya sehingga mereka dapat disusun dengan tepat sama. Berikut adalah segitiga yang kongruen. Dari gambar di atas, diketahui segitiga ABC kongruen dengan segitiga PQR sehingga diperoleh sisi AB sama dengan PQ dan sisi BC sama dengan QR dan sisi CA sama dengan RP. Kemudian sudut A sama dengan sudut P dan juga sudut B sama dengan sudut Q dan juga sudut C sama dengan sudut R. Dari situ, kita simpulkan bahwa semua sisi dan sudut sama sehingga segitiga tersebut adalah kongruen. Syarat-syarat kekongruenan dua segitiga. Yang pertama, sisi-sisinya bersesuaian sama panjang. Sisi. Dan yang kedua, dua sisinya bersesuaian sama panjang dan sudut-sudut yang diapitnya sama besar. Syarat-syarat yang ketiga yaitu dua pasang sudut yang bersesuaian sama besar dan sisi yang terletak di antara dua sudut itu sama panjang. Sudut, sisi, sudut. Segitiga GHI kongruen dengan segitiga XYZ, yaitu sudut G, sisi GH dan sisi XY dan sudut H dengan sudut Y. Kemudian yang keempat, dua sudut yang bersesuaian sama besar dan sisi yang berada di hadapan sama panjang. Sudut, dan sisi. Segitiga ABC dikatakan kongruen dengan segitiga XYZ, yaitu sudutnya sudut A dengan sudut X dan sudut B dengan sudut Y. Kemudian sisi BC dengan sisi YZ. Contoh, dalam sebuah segitiga sama kaki, buktikan bahwa kedua sudut alasnya sama. Penyelesaian, diketahui segitiga PQR, sisi PR dan sama dengan sisi QR akan dibuktikan dengan sudut P sama dengan sudut Q. Buktinya, buat garis berat RS dari titik puncak R sehingga terbentuk dua buah segitiga, yaitu segitiga PSR dan segitiga QSR. Nah, yang kedua, bandingkan segitiga PSR dan segitiga QSR. Nah, kita ketahui sisi PR sama dengan QR. Yang kedua, sisi RS sama dengan sisi RS juga karena berimpit. Kemudian PS sama dengan QS karena serta.
maka segitiga PSR kongruen dengan segitiga QSR, yaitu sisi, sisi, dan sisi, mengakibatkan sudut P sama dengan sudut Q karena sudut yang bersesuaian. Kesebangunan. Sebangun berarti bangun-bangun yang bentuknya sama namun memiliki ukuran yang berbeda. Dua bangun dikatakan sebangun jika memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, sudut-sudut yang seletak atau bersesuaian sama besar. Yang kedua, sisi-sisi yang seletak atau bersesuaian panjangnya sebanding atau perbandingan panjang sisi-sisi itu sama. Nah, contohnya segitiga DEF sebangun dengan segitiga PQR. Nah, contohnya, buktikan bahwa setiap dua buah persegi pasti sebangun. Penyelesaiannya, sudut-sudut yang bersesuaian sama, yaitu 90 derajat. Sisi-sisi yang bersesuaian sebanding. Sisi EF sebanding dengan sisi AB. Maka kan sisi EF itu 3 cm, sedangkan sisi AB itu 6 cm. Maka 3:6 sama dengan 1:2. Kemudian sisi FG sebanding dengan sisi BC sama dengan 3:6 sama dengan 1:2. Yang ketiga, sisi GH sebanding dengan sisi CD sama dengan 3:6 sama dengan 1:2. Yang keempat, sisi HE sebanding dengan sisi DA sama dengan 3:6 juga, maka 1:2. Karena EF sebanding dengan AB sama dengan FG sebanding dengan BC sama dengan GH sebanding dengan CD sama dengan HE sebanding dengan DA. Jadi kedua persegi itu sebangun. Kesebangunan dua segitiga. Dua segitiga dikatakan sebangun jika kedua segitiga itu berkorespondensi dan sudut-sudut bersesuaian sama besarnya atau panjang sisi-sisinya yang bersesuaian sebanding. Nah, syarat-syarat dua segitiga yaitu syarat-syarat kesebangunan dua segitiga yaitu yang pertama, sisi-sisi yang bersesuaian panjangnya sebanding. Yang kedua, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Nah, perhatikan dua segitiga berikut. Segitiga ABC sebangun dengan segitiga PQR. Nah, syarat agar segitiga ABC sebangun dengan segitiga PQR yaitu AB dibagi PQ sama dengan BC dibagi QR sama dengan CA dibagi RP. Yang kedua yaitu syaratnya sudut A harus sama besar dengan sudut P dan sudut B sama dengan sudut Q dan sudut C sama dengan sudut R. Kesebangunan segitiga dan perbandingan ruas-ruas garis sejajar pada segitiga. Yang pertama, jika dalam sebuah segitiga dilukis garis yang sejajar salah satu sisinya dan memotong kedua sisinya yang lain, akan terbentuk pasangan-pasangan ruas garis yang panjangnya membentuk perbandingan senilai. Yang kedua, jika sebuah segitiga dipotong oleh sebuah garis yang sejajar dengan salah satu sisinya, maka akan terbentuk dua segitiga yang sebangun. Nah, contohnya segitiga ABC sebangun dengan segitiga CDE. Karena apa? Sudut A itu sama besar dengan sudut D dan sisi CE sama besar dengan sisi CB dan sudut E sama besar dengan sudut B.
gambar di samping dapat diketahui bahwa segitiga besar dipotong oleh sebuah garis yang sejajar sisi AB dan memotong sisi-sisi AC dan BC di titik D dan E, sehingga diperoleh dua segitiga yang sebangun, yaitu segitiga ABC dan segitiga DEC. Jika CD sama dengan P, CE sama dengan M, DE sama dengan X, DA sama dengan Q, EB sama dengan N, dan AB sama dengan Y, maka dapat diperoleh P dibagi dengan P plus Q sama dengan M dibagi M plus N sama dengan X bagi Y. Nah, mengakibatkan apa? P dibagi P plus Q sama dengan M dibagi M plus N. Nah, ini pakai perkalian silang. Maka P dikali dalam kurung M plus N sama dengan M kali P plus Q. Nah, karena itu didapatkan hasil MP plus NP sama dengan MP plus MQ. Karena sama-sama mempunyai MP, maka NP sama dengan MQ. Kemudian hasilnya P dibagi Q sama dengan MN. M dibagi N. Nah, oleh karena itu, pada sebuah segitiga yang dipotong oleh sebuah garis yang sejajar, salah satu sisinya berlaku PQ sama dengan MN. Nah, P dibagi P plus Q tadi itu sama dengan X dibagi Y atau M dibagi M plus N sama dengan X dibagi Y. Nah, itu sebuah segitiga yang dipotong oleh sebuah garis yang sejajar oleh salah satu sisinya. Nah, berlaku itu P dibagi Q sama dengan M dibagi N. Kongruen, yaitu sisi-sisi yang bersesuaian harus sama panjang. Sedangkan sebangun, yaitu perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian harus sama besar. Nah, kesimpulannya, seluruh bangun yang kongruen sudah pasti sebangun. Namun, jika sebangun belum